Kita lihat dari dalam negeri ini dari survei terbaru, kita ke IKK kita di September 2025 berada di 102,7, sebelumnya 105. Kemudian IEK atau indeks ekspektasi ini juga turun dari 127 dari 129 ke 127,2 di Agustus. Nah, kalau kita lihat dari konteks ini, apa yang menjadi perhatian khusus nih dari pemerintah? Ya, kalau kita lihat memang kemarin ada sedikit penurunan, baik itu indeks keyakinan konsumen maupun indeks ekspektasi konsumen. Namun sebenarnya fluktuasi ini hal biasa, tren fluktuasi ini akan selalu terjadi. Dan kita lihat sebenarnya dua-duanya masih di dalam zona optimis. Kalau kita lihat IKK kita kemarin masih di 102,7 walaupun turun dari sebelumnya di 105-an. Demikian juga IEK yang masih di 127,2. Ini masih di dalam zona optimis yang indikasinya menunjukkan fondasi ekonomi kita masih cukup solid. Namun demikian penurunan ini kita lihat sebagai satu tantangan yang harus kita kelola dengan baik. Sebenarnya kalau kita mau teliti lebih dalam, penurunan ini sebenarnya lebih sifatnya korektif. Karena kalau kita lihat lonjakan tinggi terjadi di periode sebelumnya, sehingga pasti di periode sekarang akan ada sedikit penurunan. Nah, sebenarnya yang cukup positif kita lihat dengan indeks ekspektasi konsumen di 127-an ini menunjukkan sebenarnya masyarakat masih sangat optimis terhadap 6 sampai 12 bulan ke depan. Ekspektasinya masih akan sangat optimis konsumen kita. Karena itu pemerintah sangat proaktif mengantisipasi dengan berbagai program stabilisasi. Nah, juga kita melihat sebenarnya adanya gap antara IKK dengan IEK yang hampir 25 poin, itu sebenarnya menunjukkan ruang potensi rebound konsumsi yang sangat kuat kalau kondisinya kita bisa perbaiki. Sehingga sebenarnya ini malah satu tantangan positif yang kita bisa kejar bersama-sama. Jadi secara umum dengan IKK dan IEK yang sedikit turun kemarin, pemerintah melihat ini sebagai tantangan yang memang harus kita kelola dengan baik dan sebenarnya masih berada di zona optimis. Demikian, Mbak. Baik, kalau dari sisi angkanya walaupun trennya turun tapi masih ada di zona optimis ya berarti ya Pak Ses. Tapi kalau kita lihat dengan kondisi keyakinan konsumen yang melemah nih saat ini, apakah prioritas stimulus yang mungkin akan disiapkan atau diberikan untuk memperkuat konsumsi, kemudian mungkin juga menyokong UMKM, investasi, infrastruktur gitu ya. Bagaimanakah Kemenko sendiri menimbang-nimbang begitu efektivitas dari multiplier masing-masing stimulus ini, Pak Ses? Ya, jadi sebenarnya pemerintah memang di kuartal 4 ini sudah menyiapkan beberapa stimulus ekonomi. Jadi kalau kita lihat kemarin Pak Menko dengan Pak Menteri Keuangan menyampaikan stimulus ekonomi mulai dari program 845, kemudian juga ada beberapa stimulus ekonomi berupa diskon transportasi, khususnya menjelang libur Nataru, karena kuartal 4 ini momennya ada di Nataru. Kemudian juga beberapa yang terkait dengan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat. Jadi prinsipnya kalau tadi kita lihat antara pilihan bagaimana mendorong konsumsi atau investasi atau kita lebih mementingkan UMKM kita dan sebagainya, sebenarnya itu bukan satu pilihan yang saling menggantikan. Itu adalah komplement. Artinya komplement kita menjaga membalans. Walaupun kita harus sadar komponen PDB kita yang paling tinggi adalah dari sisi konsumsi. Karena itu kalau Mbak Maria lihat beberapa program stimulus ekonomi atau insentif fiskal kita selalu menjaga baik di sisi demand maupun supply dari konsumsi itu. Sebagai contoh dari sisi demand kita pengen memperkuat daya beli masyarakat. Sehingga kita kasih bantuan mulai dari bantuan sosial, bantuan pangan, bantuan subsidi upah, diskon untuk iuran JKK, JKM, dan sebagainya. Yang pada intinya kita pengen memperkuat daya beli masyarakat, khususnya masyarakat di desil 1-4. Nah, di sisi yang lain supply-nya juga kita kurangi harganya dengan melakukan diskon tiket pesawat, kereta api, penyeberangan, dan sebagainya, tarif tol, dan semuanya. Nah, dengan posisi seperti ini, memang mau tidak mau pemerintah harus lebih memberi perhatian lebih terhadap masalah konsumsi. Sehingga yang dilakukan adalah menjaga demand dan supply-nya seperti yang saya sampaikan tadi. Namun juga terkait dengan investasi, karena PMTB ini juga share-nya 28% terhadap PDB kita, pemerintah memandang tetap sangat penting untuk mendorong realisasi investasi.
Karena itu di bulan ini pemerintah mulai menggulirkan program deregulasi. Tanggal 5 Oktober kemarin mulai berlaku sistem OSS yang baru, yang mengenalkan berbagai fitur baru sehingga nanti program deregulasi kita harapkan kuartal 4 ini mulai jalan. Demikian juga perhatian untuk UMKM, itu juga penting. Makanya pemerintah salah satu stimulusnya adalah melakukan perpanjangan untuk PPh final 0,5% terhadap UMKM yang harusnya habis di tahun ini. Jadi kalau pilihannya tadi pertanyaannya apakah konsumsi, apa UMKM, apa investasi, itu bukan saling menggantikan tapi melengkapi semuanya. Tinggal porsinya tergantung nanti kebutuhan kita untuk mendorong PDB kita. Dan kelihatan sekali di dalam berbagai program stimulus ekonomi kemarin, pemerintah masih terus menggulirkan berbagai program untuk menjaga konsumsi kita, baik dari sisi demand, daya beli masyarakat, dan sebagainya, baik juga dari sisi supply-nya. Demikian Mbak Maria. Baik, Pak Ses, bagaimana sebenarnya strateginya sendiri dari pemerintah nih agar stimulusnya tidak menyebabkan tekanan inflasi baru, mengingat juga Indonesia harus menjaga stabilitas di makro ke depannya akan seperti apa nih Pak Ses? Dirancang sudah dengan sangat hati-hati, kita terus evaluasi per quarter. Intinya kita terus mempertimbangkan supaya ini juga tidak mendorong terjadinya inflasi baru. Karena itu yang kita pilih, bantuan kepada masyarakat itu diberikannya dalam bentuk tunai langsung, mulai BLT untuk kartu sembako, kemudian juga kemarin kita kenalkan baru BLT sementara untuk kesejahteraan rakyat dan sebagainya. Juga demikian bantuan pangan, bantuan subsidi upah, yang terbaru program magang, semuanya diberikan dalam bentuk tunai secara langsung, bukan melalui subsidi harga yang seringkali bisa mendistorsi pasar. Karena itu dengan subsidi yang fokus ke pemberian langsung secara tunai, ini kita harapkan juga mendorong kenaikan dari sisi permintaan dan demikian juga akan meningkatkan dari kapasitas ekonomi kita. Nah, kalau kita lihat koordinasi kita dengan otoritas moneter dengan BI dan juga dengan fiskal di Kemenkeu, dengan BI rate yang saat ini sekitar 4,75%, ruang kebijakan moneter yang tersedia itu memang kita perlukan penyesuaian. Target inflasi kita 2025 kemarin kita targetkan 2,5 plus minus 1, dan terakhir di September kemarin masih di angka 2,65% year on year. Baik. Saya kira ini masih sangat terkendali, masih ada dalam tanda petik agak ekspansif ini, maka kebijakan fiskal memang harus tetap prudent, Mbak. Karena itu pemerintah proaktif melakukan stabilisasi harga, terutama untuk komoditas pangan, melakukan operasi pasar, SPHP, dan sebagainya.